Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, temanku sekalian, para subscriberku, para penonton, para pemirsa dimanapun berada, semoga kita semua diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehat pikirannya, sehat juga kantongnya. Oke, semoga kita juga diberikan umur yang panjang, untuk diberikan kesempatan berjuang untuk hidup yang lebih baik lagi. Nah, begini teman-teman, ini ada kabar baik dan ada kabar yang buruk ya mengenai di YouTube ya kan. Selama saya mengonten itu, setelah kemarin akhir tahun 2022 itu kabar buruknya banyak orang ngeluh dengan channelnya yang kena dismon, yakni dismonetisasi. Nah itu jadi akhir tahun 2022 kemarin itu banyak sekali orang mengeluh bahwa channelnya itu kena dismonetisasi. Itu kabar buruknya. Kemudian ada yang berhasil ikut program partner YouTube monetisasi lagi, dan ada yang gagal itu ya. Pokoknya akhir tahun 2022 kemarin itu memang banyak orang yang galau karena banyak dismon, mungkin karena faktor konten berulang. Yang paling banyak itu konten berulang guys ya. Jadi kemarin banyak konten kreator itu yang mundur secara teratur dikarenakan kontennya, channelnya itu terdapat yang namanya konten berulang, sehingga oleh YouTube didismonetisasi, diputus program mitra kerjanya dengan YouTube. Itu nggak ada iklannya, kayak gitulah, nggak menghasilkan duit gitulah. Itu intinya ya. Walaupun yang subscribernya banyak, puluhan, ratusan, bahkan jutaan, kalau terkena konten berulang, maka program YouTube-nya, program partner YouTube-nya akan dicabut. Itu yang sedih, bikin sedih orang para konten kreator guys. Nah, sehingga dengan sendirinya banyak konten kreator yang mundur secara teratur. Kemudian ditambah lagi, mulai tanggal 31 Mei kemarin itu ada aturan baru lagi, yakni untuk yang terkena dismonetisasi, untuk pengajuan ulang ikut program partner YouTube itu, kalau kena dismon itu yang pertama itu perlu waktu 30 hari ya kan. Kemudian kalau waktu 30 hari nggak diterima, maka siap-siap untuk menunggu selama 90 hari atau 3 bulan guys ya. Nah itu yang membuat orang, para kreator itu mundur gara-gara 3 bulan tuh. Kalau dulu itu ada waktu 15 hari, kemudian 1 bulan, kemudian bulan berikutnya, itu aja aturannya. Tapi mulai tanggal 31 Mei 2023 kemarin itu aturan baru bagi yang ingin mengajukan ulang program partner YouTube, maka perlu waktu yang pertama itu 1 bulan. Kemudian kalau 1 bulan ditolak, maka harus menunggu 90 hari alias 3 bulan kayak gitu. Jadi memang benar-benar aturan itu yang membuat banyak para konten kreator itu mundur secara teratur guys. Waktu yang lama 3 bulan itu lama guys. Sedangkan iklan itu akan ada terus, tapi iklan itu nggak masuk ke konten kreator, para yang punya akun tersebut. Jadi fitur-fitur yang ada, walaupun kita nggak kena dismon ya kan, kalau memang ada iklannya itu nggak masuk ke kita karena kita nggak dicabut programnya itu, dan perlu waktu 90 hari lagi untuk mengajukan ulang. Nah kalau mengajukan ulang yang kedua tadi tersebut itu gagal, maka perlu waktu 3 bulan lagi. Nah itu loh yang bikin mumet
yang bikin pusing para kreator. Sehingga mengakibatkan apa? Banyak konten kreator yang mundur secara teratur. Oke, itu. Kemudian kabar baiknya, ya kan? Mungkin karena itu ya. Kabar baiknya itu ada lagi. Kalau tadi kabar buruknya ya, banyak para konten kreator yang kena dismonetisasi, ya kan? Kemudian kalau ingin mengajukan lagi dismon tersebut, mengajukan untuk program monetisasi, itu perlu waktu 1 bulan. Kemudian kalau 1 bulan ditolak, nunggu 3 bulan atau 90 hari. Kemudian kabar baiknya itu kalau kita sudah ikut program YouTube, ya, program YouTube sudah masuk monetisasi, itu banyak fitur-fitur yang ditawarkan oleh YouTube. Yang pertama, yakni pendapatan kita berasal dari iklan. Dan kalau ada video kita ada iklannya, itu oleh YouTube ada pembagian dari iklan, ya kan? Tergantung dari jenis iklannya. Kemudian ada fitur yang namanya fitur berlangganan. Jadi kalau ada kita nekan subscribe itu ada tulisan gabung, berarti channel tersebut itu diaktifkan fitur berlangganan. Jadi kita bisa mendapatkan uang dari para pelanggan kita, kayak gitu. Para penonton subscriber yang gabung ke channel kita karena ada sesuatu yang ditawarkannya lebih. Kemudian fitur apa lagi, Bang? Kalau kita sudah ikut program YouTube, yakni fitur super chat. Super thank dulu ya. Super thank. Super thank itu ada tulisan gambar love gini. S gambar love. Di bawahnya, di sampingnya download kayak gitu, berbagi, itu ada gambar love. Super thank. Itu fungsinya apa, Bang? Itu kita kalau fitur itu sudah aktif, itu ada orang nanti kalau memang suka pada video kita atau bermanfaat, punya nilai lebih, maka kalau orang itu ngasih super thank, itu otomatis duitnya kan ada 10.000 sampai 5 juta kayak gitu ya. Itu masuk ke kita dan YouTube. Pembagiannya gini. Kalau katakanlah 10.000 itu dikasih para subscriber kita, ya, para penonton yang ngasih super thank itu katakanlah 10.000, maka 30%-nya itu ke YouTube, yakni 3.000-nya, kemudian yang 7.000, 70% itu ke kita, ke konten kreator, dipotong pajak lah kayak gitu. Itu super thank. Super chat juga kayak gitu. Super chat, kemudian super sticker, itu bisa kita dapatkan kalau kita melakukan live streaming. Itu ada gambar super sticker yang tampilannya itu beda dengan yang lain kalau kita komentar ya. Itu super, nah itu. Kemudian ada lagi shopping, tapi di Indonesia masih terbatas ya kan. Jadi ada beberapa keuntungan kalau kita sudah gabung di program YouTube. Yakni yang pertama, kita akan dapatkan AdSense, dapatkan duit dari penayangan iklan, ya kan. Kemudian yang kedua, kita bisa dapatkan fitur berlangganan dari para subscriber, para penonton yang ikut gabung ke channel kita. Itu ada dapat yang namanya duit, ya kan. Kemudian ada fitur yang namanya fitur super thank. Jadi kalau video kita merasa dirasakan oleh para penonton kita, subscriber kita itu bermanfaat, maka mereka itu akan ngasih super thank dengan ya lewat Shopee atau GoPay, Dana, ataupun lewat pulsa kayak gitu. Pembagiannya semisal kalau ada orang ngasih 100.000 super thank, itu pembagiannya adalah 70%-nya ke konten kreator, 30%-nya ke YouTube sebagai rumahnya kayak gitu ya. Nah, kita ibaratnya nyewa lah stand kayak gitu. Nah, kemudian super stiker, kemudian super chat.
banyak keuntungan ya. Kemudian nanti ada ya itu dulu ya. Jadi kalau kita itu masih program lama, jadi kalau kita program YouTube yang lama itu 1000 subscriber atau 4000 jam tayang, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, atau 1000 subscriber dan 10 juta video short. Itu program yang lama. Oke. Yang jelas tadi ada kabar buruknya karena apa? Banyak channel yang kena dismount karena konten berulang. Nah, kemudian enaknya kalau kita sudah ikut program YouTube, banyak keuntungan yang kita dapatkan. Itu aja ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.